Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan di video kali ini aku mau bahas sesuatu dengan judul setelah nonton Superman. Jadi kemarin tuh aku nonton Superman semalam. Jadi ini tanggal 21 Juli dan semalam tuh tanggal 20 aku nonton Superman dan itu menurutku salah satu film superhero yang bagus banget dengan emosi yang dapat banget gitu. After Thunderbolts ya, emosi Thunderbolts kemarin tuh mengangkat isu tentang kesendirian. Aku nggak bahas gitu ya. Cuman Superman salah satu yang menarik juga ketika Thunderbolts tadi bahas isu kesendirian, Superman membahas isu kemanusiaan. Betapa fragile seorang manusia dan itu sangat relate banget sama aku. Dan despite of cerita itu nanti aku akan bahas, tapi yang pertama aku mau bahas gambaran besar dulu ya. Jadi sebenarnya aku datang nonton itu nggak dengan netral tapi dengan ekspektasi dan positif dari karena aku nonton di YouTube-nya Ngelantur Indonesia dari Ko Timothy itu. Nama Timothy bener gak sih? Itu dia kan nge-review setelah nonton review film Superman dan itu bagus banget dan ada beberapa shots yang aku suka gitu. Misalkan dia ketika terbang, kameranya tuh nggak stabil tapi dia jiggle. Terus dia waktu terbang itu ada dia pindah ke dua lawannya gitu, jiggle-nya tuh aku suka banget. Dan nggak ada kejelas kayak apa, kayak kena awan-awan dan segala macam itu menurutku bagus banget. Nggak cuma kayak nyorot muka doang, tapi ada perpindahan-perpindahan tuh itu sangat-sangat bagus banget. I have no idea how he actually could do that shot gitu. Itu salah satu shots yang cukup bagus banget. Terus um, apalagi ya, aku cuma ingat shots yang terbang doang itu yang paling keinget buat aku. Dan karakter ya, dan ketika bahas DC sebenarnya karakter yang paling aku suka itu ada The Flash, ada Blue Beetle, sama ada Green Lantern. Jadi sebenarnya aku paling suka antara Blue Beetle terus baru Flash, Green Lantern. Sebenarnya imbang sih antara tiga inilah. Green Lantern ini secara umum ya, corpsnya secara umum kayak ya Green Lantern Corporation-nya secara umum karena mereka dari berbagai macam alien dan segala macam itu sebenarnya aku pingin banget untuk dieksplor. Makanya filmnya Green Lantern-nya Ryan Reynolds tuh aku suka banget secara personal walaupun banyak orang bilang itu adalah film yang flop gitu. Tapi buat aku secara pribadi aku suka banget gitu karena itu menghidupkan imajinasiku sebagai seorang yang suka Green Lantern dari kecil sama Blue Beetle gitu. Aku tahu Green Lantern dan Blue Beetle tuh yang pertama dari kartunnya Blue Beetle tuh dari kartunnya Batman The Brave and the Bold dan juga aku main di NDS dulu dari gamenya. Green Lantern juga sama di Brave and the Bold tuh ada walaupun nggak sebagus itu karakternya di dalam game dan nggak terlalu dieksplor. Tapi aku masih ingat stage-stage-nya gitu ya. Eh, aku lebih suka ketika dia di kartunnya sebenarnya. Di kartunnya Justice League tuh aku dulu sering banget untuk nonton dan sebenarnya aku jauh lebih suka Justice League dibanding apa DC dibandingkan dengan Marvel sebenarnya. Walaupun ini karena papaku lebih prefer Marvel aja jadi bajunya dioper ke aku gitu ya. Ini logonya Avengers gitu. Dan film Superman ini kayak dia munculin Green Lantern itu tapi bukan Hal Jordan melainkan Guy Gardner gitu ya. Salah satu orang yang cukup nyentrik dan cukup lucu juga gitu. Muncul juga ada karakter namanya Elemental Man yang nggak di kelihatannya tuh nggak ditunjukin di trailer gitu. Terus ada Hawkgirl. Hawkgirl itu dia ada karakternya apa aktrisnya itu dari film Transformer The Last Night 2017. Makanya aku familiar dengan mukanya. Terus ada Mr. Traffic. Mr. Traffic ini aku nggak terlalu tahu gimana. Tapi aku pernah lihat itu dia kalau nggak salah di seriesnya The Flash tuh kelihatannya pernah muncul sih. Jadi itu karakter-karakter yang dimunculin oleh James Gunn. Jadi pemilihan karakter karena itu juga ditulis oleh James Gunn kan, written and directed by James Gunn gitu. Dan apa ya, ketika dia ngangkat bukannya Hal Jordan yang terkenal dari Green Lantern, terutama dari bumi, tapi dia malah ngangkat Guy Gardner dengan potongan rambut rambut mangkok yang cukup nyentrik. Terus dia ngangkat juga Mr. Terrific, karakter yang tidak terkenal gitu, tidak dikenal, tapi dia bisa angkat itu dan bisa nunjukin gitu. Dia mau mengenalin karakter-karakter yang kurang kurang dikenal di komik gitu ya kepada orang-orang awam. Jadi dia mau ngeluarin itu lewat film ini dan aku berani bilang ini akan ada kelanjutannya. Universe yang udah jadi, mereka punya Justice Gang dan akan ada lanjutan gitu karena mereka akhirnya di akhir munculin Maxwell Lord. Terus walaupun Lex Luthor akhirnya ditangkap gitu ya, dan aku kan berani jamin akan ada kelanjutannya. Udah pasti Supergirl aja dimunculin cameo-nya di situ. Jadi ini satu universe baru yang tidak dibikin dari awal kayak Marvel,
tapi universe yang sebenarnya siap untuk dikembangkan kemana aja gitu. Mau ngembangin karakternya misalkan Justice Gang ini bisa, mau ngembangin juga nambahin karakter dari kota lain juga bisa. Karena senternya masih di Metropolis, terus juga em, apalagi ya Lex, terus musuh sebenarnya bisa dimunculin aja gitu kayak Suicide Squad, ada Suicide Squad 1 sama 2. Aku lupa James Gunn itu Suicide Squad 1 itu yang direct siapa ya? Suicide Squad 1 David Ayer. Oh, makanya beda. Soalnya Suicide Squad 1 sama 2 tuh jauh banget, teman-teman. Jadi Suicide Squad 2 tuh vibe komiknya tuh dapat banget dibandingkan dengan Suicide Squad 1. Suicide Squad 1 tuh horror banget dan aku waktu itu takut banget nonton karena ada Enchantress itu. Dan Suicide Squad itu didirect oleh James kan, dan damn, bener-bener kayak damn, this is dia adalah salah satu direktor apa sutradara yang sangat bagus banget. Dan aku nggak tahu dia ternyata juga yang direct Guardian of the Galaxy. Terus nanti ternyata oh ini anjir, aku baru lihat kan, ini aku lagi buka eh apa namanya, James Gunn Movies and TV Shows, dan di dia muncul nanti 2026 ada Supergirl, terus ada Clayface. Clayface ini musuhnya Batman. Teman-teman kalau kalian tahu, aku nerdnya DC banget dibandingin Marvel, karena for me Marvel just ya gitu-gitu doang. Sekarang semakin kesini kayak udah biasa banget gitu. Dan aku memang dari dulu lebih prefer kartunnya DC ya, karena karakternya tuh bener-bener fantasinya tuh dapet banget gitu. Red Tornado, Plastic Man, terus apa ya, Beast tuh biasa banget. Siapa lagi ya? Aku cuma ingat beberapa sih. Dan Clayface musuhnya juga itu muncul di Legonya kan. Terus akan ada The Brave and the Bold, Batman and Robin. Aku nggak tahu ini kapan akan muncul, tapi aku sangat-sangat menantikan film-filmnya DC sebenarnya. Dan juga ketika bahas karakter itu udah cukup sebenarnya buat aku. Kayak ada Green Lantern itu udah kayak, dan ijonya tuh unik, sangat-sangat berbeda dengan ijonya yang ada di filmnya Green Lantern. Bener-bener beda banget, dan fantasinya tuh dapat banget di sini gitu. Kartunisnya tuh dapat banget gitu. Dan ketika bahas uh, emosi sekarang itu salah satu hal yang juga aku mau tekankan juga gitu ya, ketika kayak di film Thunderbolts mereka ada isu yang mereka angkat, loneliness. Kemudian di sini akan ada isu apa ya, ketika bahas isu Superman ini, isu yang mungkin diangkat adalah kefragilan seorang manusia. Superman di awal itu, Superman kita kenal lah, sebelum kita nonton pun kita punya ekspektasi Superman manusia terkuat di bumi ya kan pada saat itu. Dan nggak ada yang bisa ngalahin ya, Lex Luthor bisa itu dengan otaknya dan segala macam. Tapi dalam sisi kekuatan dia adalah orang yang didewakan oleh manusia gitu kan, dengan kekuatannya, dengan nggak bisa dikalahkan gitu gitulah kurang lebih. Tapi di awal film dia ditunjukin apa, ada kalimat yang menyatakan bahwa Superman baru aja kalah untuk pertama kalinya. Dan ini menekankan gimana Superman yang dulu sangat didewakan akhirnya dia merasakan yang namanya kejatuhan. Dan ini sama sebenarnya dengan manusia mungkin secara umum. Kayak ketika kita sering kali merasa di atas dan tiba-tiba jatuh gitu ya. Tanpa kita sadarin kayak apa ya, tiba-tiba jatuh aja gitu. Udah terlalu lama di atas gitu kan. Tiba-tiba jatuh, dan itu kayak seakan menampar kita dengan realita bahwa ya kita nih punya kelemahan juga, apalagi manusia. Dan di situ di salah satu endingnya Superman tuh ngomong ke Lex gitu, walaupun Lex Luthor pada akhirnya aku akan berani bilang juga dia punya permasalahan psikologis gitu ya. Superman yang ngomong dia adalah manusia yang punya salah, dia bukan manusia, dia punya salah, dia takut nggak tahu ke depan ini mau ada apa, dia takut nggak akan apa ya, dia takut apa ya kalimat yang lengkap, dia takut apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dia punya takut, dia bisa nangis, Superman ngomong dia bisa marah. Tapi satu yang pasti yang sampaikan gitu bahwa Superman ya itu adalah yang bikin manusia menjadi manusia, rasa takut, nangis, senang, sedih, dan what makes human. Kita adalah manusia yang lemah. Tetapi satu yang penting yang mau ditekankan juga dalam film ini adalah kita berusaha yang terbaik yang kita bisa di setiap harinya. Dan ini adalah salah satu tamparan juga buat aku secara besar. Aku takut ke depan ini hidupku mau dibawa kemana. Aku punya ketakutan ya karena namanya manusia nggak tahu ke depan mau gimana, gitu kan.
Sehingga ya akhirnya kita hidup dengan rasa khawatir, pelarian dan segala macamnya. Yang akhirnya apa ya, kita bukannya belajar mempersiapkan diri untuk di masa yang akan datang yang tidak pasti, kita malah akhirnya semakin jatuh ke dalam ketakutan kita. Dan itu yang aku rasain gitu juga kan. So, buat aku ini film yang sebenarnya wajib ditonton juga untuk teman-teman, despite of dia film superhero, dia film apalah. Apa ya? Emosi yang didapetin itu sungguh luar biasa gitu. Sama kayak Thunderbolts kemarin, actionnya ada di Superman gitu ya. Actionnya ada, pukul-pukulannya ada, perangnya ada gitu. Tapi juga diimbangin dengan rasa emosi yang mau dibawain, mau ditunjukkan, yang menunjukkan bahwa penonton pun juga manusia dan punya kelemahan. Tapi bukan berarti itu akan menjadikan kita lemah. Tapi itu yang menjadikan kita manusia dan mau untuk bangkit terus-menerus. Dan sekian dari video kali ini. Sebenarnya aku juga akan ada muncul satu topik lain, yaitu emosi di atas logika. Dan itu akan jadi suatu topik yang bakal aku lanjutin untuk tulis, dan semoga bisa aku cepet upload gitu ya. Sekian dari video kali ini, sampai ketemu di video yang lain. Kalau mau diskusi bisa langsung di kolom komentar aja. Ciao.